Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Supiatul Huda dengan NIM 119207066. Dari kelompok kelima, yaitu di sini akan menerangkan mengenai bab aplikasi distribusi Fermi Dirac yang beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Wildan Firdaus, kemudian Rapli Ahmad Bayhaqi, kemudian saya sendiri Silva Supiatul Huda, kemudian Siti Nurjanah, Ugan Sugandi, dan Japira Diah Urbaningrum. Nah, pembahasan pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai fungsi distribusi Fermi Dirac pada suhu 0 Kelvin. Nah, adapun tujuan pada bab ini yaitu untuk mahasiswa memahami beberapa aplikasi statistik Fermi Dirac pada sejumlah assembly fermion dan perbandingan hasil ramalan tersebut dengan data pengamatan. Kemudian apa sih yang perlu dikuasai lebih dulu? Nah, untuk memahami aplikasi statistik Fermi Dirac ini, mahasiswa perlu memahami prinsip dasar statistik Fermi Dirac, kerapatan keadaan kuantum, dan beberapa teknik integral. Dalam bab 9 dan 10, kita sudah membahas sejumlah aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann dan Bose-Einstein. Nah, masing-masing untuk assembly klasik dan assembly boson. Nah, kita mendapatkan beberapa prediksi statistik tersebut bersesuaian dengan hasil pengamatan. Nah, pada bab ini kita akan rampungkan pembahasan tentang aplikasi statistik dengan memprediksi beberapa sifat fermion menggunakan statistik Fermi Dirac. Nah, ada satu ciri yang menarik dari fungsi distribusi Fermi Dirac yang tidak dijumpai pada distribusi Maxwell-Boltzmann atau Bose-Einstein. Nah, pada suhu 0 Kelvin, fungsi distribusi Fermi Dirac tiba-tiba diskontinu. Nah, pada energi tertentu atau energi maksimum, semua fermion terkumpul pada tingkat energi di bawah energi maksimum tersebut dengan kerapatan yang persis sama. Nah, tiap keadaan energi diisi oleh dua fermion dengan arah spin berlawanan. Di atas energi batas tersebut tidak ditemukan satu fermion pun. Artinya di atas energi tersebut keadaan energi kosong, keadaan energinya itu kosong. Nah, sifat ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Atau kita dapat menulis ulang fungsi distribusi Fermi Dirac, yaitu Fe sama dengan 1 per E pangkat min alfa min beta E ditambah 1. Nah, dalam bentuk yang lebih mudah yaitu Fe sama dengan 1 per eksponensial dari E min EF per KT ditambah 1. Nah, pada penulisan persamaan 11.1 ini, yang ini, kita telah mengganti beta yaitu beta sama dengan min 1 per KT dan telah mendefinisikan EF sama dengan alfa dikali KT. Kemudian parameter EF dikenal dengan energi Fermi dari bentuk P. Fe, kita identifikasi bahwa pada E sama dengan EF, maka Fe sama dengan 1 per 2 atau setengah. Nah, berapapun suhu assembly-nya. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan bahwa energi Fermi sama dengan energi ketika fungsi distribusi memiliki nilai tepat setengah. Nah, kemudian adapun hal yang menarik muncul ketika assembly 0 Kelvin dalam suhu tersebut. Yang pertama yaitu jika E lebih dari EF, maka E dikurangi EF per KT sama dengan E dikurangi EF per 0 sama dengan tak hingga. Sehingga Fe lebih dari EF, maka T sama dengan 0 sama dengan 1 per E pangkat tak hingga ditambah 1 sama dengan 0. Didapatkan
persamaan tersebut 11,2. Kemudian yang kedua yaitu jika E kurang dari EF, maka E dikurangi EF per KT sama dengan min EF min EF dikurangi E per 0 sama dengan min tak hingga. Sehingga FE sama di sehingga FE kurang dari EF, maka jika T sama dengan 0 sama dengan 1 per E pangkat min tak hingga ditambah 1 sama dengan 1, maka didapatkan persamaan 11,3. Nah, kemudian ini berarti pada T atau temperatur atau suhu 0, fungsi distribusi Fermi Dirac berharga 1 untuk semua energi di bawah energi Fermi dan 0 untuk semua energi di atas energi Fermi. Jika digambar, maka bentuk fungsi distribusi tersebut pada temperatur 0 atau suhu 0 tampak pada gambar 11,1 yang ini ya, yang di bawah, yaitu fungsi distribusi Fermi Dirac pada suhu 0 Kelvin. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ugan Sugandi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi energi Fermi. Energi Fermi adalah energi maksimum yang ditepati oleh elektron pada suhu 0 Kelvin. Dengan prinsip larangan Pauli, fermion akan mengisi semua tingkat energi yang tersedia. Namun pada suhu 0 Kelvin tidak ada satupun fermion yang menepati energi di atas energi Fermi, seperti yang telah ditunjukkan oleh gambar fungsi distribusi Fermi Dirac pada suhu 0 Kelvin. Kemudian, adapun jumlah total fermion dapat dihitung dengan mudah pada suhu 0 Kelvin karena fungsi distribusi Fermi Dirac memiliki bentuk yang sederhana. Jika perhitungan dilakukan pada T0, maka N sama dengan pi integral batas atas EF atau energi Fermi batas bawah 0 dikalikan G, E, dan D dikalikan DE. Rumus kerapatan keadaan persatuan volume yaitu GE sama dengan 1 per H kubik atau H pangkat 3 dikalikan 4 pi akar 2 M 3 per 2 E 1 per 2. Kemudian khusus untuk elektron, karena satu keadaan dapat ditempati oleh dua fermion yang spinnya yang berlawanan, maka jumlah total fermion dapat dihitung. Jadi di sini menggunakan rumus yang ini. Nah, yang perhitungan untuk T sama dengan 0, kemudian digabungkan dengan rumus kerapatan persatuan volume. Menjadikan rumus seperti ini, kemudian dikalkulasikan menjadi 3N per 8V dikali Pi, kemudian sama dengan 2M per H kuadrat dikalikan energi fermion pangkat 3 per 2. Nah, kemudian dipindah ruaskan menjadi 3N per 8Pi 8Pi dikali Pi pangkat 2 per 3 sama dengan 2M H2 per H2 dikali energi fermion. Jadi pangkatnya dipindah ruaskan ya. Kemudian dapatlah energi fermion itu sama dengan H kuadrat per 2M dikalikan 3N per 8Pi dikali Pi pangkat 2 per 3. Nah, kemudian ini ada suhu Fermi pada suhu 0 Kelvin. Rumusnya seperti berikut ya. Jadi TF sama dengan energi fermion dibagi K, atau karena tadi sudah mendapatkan EF per K-nya, nah kita tinggal masukkan ke rumus yang suhu Fermi pada suhu 0K. Nah, untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang aplikasi distribusi Fermi Dirac.
Dan untuk sekarang kita membahas tentang distribusi Fermi Dirac pada suhu T lebih dari 0 Kelvin. Nah, pada distribusi Fermi Dirac di suhu T lebih dari 0 Kelvin, jika T lebih besar dari 0, maka sudah mulai ada fermion yang memiliki energi di atas energi Fermi. Sebagai konsekuensinya, jumlah fermion yang memiliki energi di bawah energi Fermi mulai berkurang. Tetapi belum ada fermion yang memiliki energi jauh di atas energi Fermi, dan belum ada elektron yang memiliki energi jauh di bawah energi Fermi meninggalkan tempat semula. Kemudian di sini ada bentuk fungsi distribusi Fermi Dirac pada berbagai suhu ya. Bisa dilihat di sini untuk perhitungan 50.000 Kelvin, jika T lebih besar dari suhu 0 Kelvin, maka sudah mulai ada fermion yang memiliki energi di atas energi Fermi, seperti yang tadi telah dijelaskan. Kemudian konsekuensinya, jumlah fermion yang memiliki energi di bawah energi Fermi mulai berkurang, tetapi belum ada fermion yang memiliki energi jauh di atas energi Fermi, dan juga belum ada elektron yang memiliki energi jauh di bawah energi Fermi meninggalkan tempat semula. Kemudian akibatnya terjadilah sebuah distorsi di sekitar energi Fermi saja, dalam artian hanya cakupan di energi Fermi. Distorsi tersebut hanya berada di daerah yang ordenya sekitar energi Fermi saja. Jadi untuk gambar ini adalah fungsi distribusi pada Fermi Dirac ya di berbagai suhu. Bisa kita lihat dari mulai 10 kali 10 pangkat 4K sampai dengan 5000 K. Bisa dilihat ya si gambar grafiknya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ahmad Baihaqi dengan NIM 11920070057. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu penerapan dari Fermi Dirac, yakni aplikasinya terhadap energi rata-rata elektron. Nah, untuk yang pertama, kita itu sebelumnya telah belajar pada persamaan 11.26. Nah, dari persamaan 11.26 ini kita dapat mengaplikasikan persamaan tersebut itu untuk mencari beberapa besaran. Nah, salah satunya yaitu energi rata-rata elektron. Nah, dengan persamaan energi rata-rata elektron ini dengan pembilangnya seperti yang atas dan juga penyebutnya yang bawah. Nah, kemudian kita juga mengetahui kerapatan keadaan elektron atau rapat keadaan elektron yang disimbolkan dengan GE yang nilainya itu 8pi akar 2 M pangkat 3/2 per H pangkat 3 E pangkat setengah. Nah, kemudian kita berbicara terlebih dahulu mengenai pembilang. Tadi kan pembilangnya yaitu integral EG fungsi E DE dengan batas bawah itu 0 dan batas atasnya tak hingga. Nah, maka PE nya sama dengan 8pi akar 2M 3/2 per H pangkat 3 dikali E 3/2. Nah, ketika kita turunkan terhadap DE, PE per DE, PE DE diturunkan terhadap DE, maka akan menjadi nilai seperti ini. Kemudian ketika kita integralkan, maka akan mendapatkan hasil 8pi akar 2M 3/2 per H pangkat 3 integral E 3/2 DE dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya EF. Kemudian kita masukkan pembilangnya. Jadi 8 kan pembilangnya ini ada EG, kemudian ada FE dan DE. Nah, kita masukkan, kemudian karena KT itu nilainya lebih sangat kecil gitu ya dibanding dengan E, maka si pembilangnya ini diaproksimasi menjadi 8pi akar 2M 3/2 per H pangkat 3 dikali 2/5 E 2/5 dikali E 2/5 E pangkat 5/2. Nah, kemudian kita
ke penyebutnya. Nah kan penyebutnya seperti yang telah kita ketahui tadi, penyebutnya ini ya nilainya. Kemudian PE 8pi akar 2 M3 per 2 per H pangkat 3 dikali E pangkat setengah. Nah kita turunkan sama seperti tadi ya, diturunkan terhadap E, maka akan menjadi nilai seperti ini. Kemudian kita integralkan, maka menjadi 8pi akar 2 M3 per 2 per H pangkat 3 integral E pangkat setengah DE dengan batas bawah 0 dan batas atas EF. Maka untuk penyebutnya kita jabarkan semuanya, kemudian kita uraikan. Nah maka menjadi seperti ini. Ini tuh sama seperti yang pembilang ya, karena KT jauh lebih kecil dari E, maka diaproksimasi juga menjadi 8pi akar 2 M pangkat 3 per 2 per H pangkat 3 dikali 2 per 3 E pangkat 3 per 2. Nah kemudian maka energi rata-rata elektronnya E pembilang dibagi penyebut dengan pembilangnya nilainya ini dan penyebutnya nilainya ini, maka hasilnya untuk energi rata-rata elektron 3/5 EF. Sekian penjelasan dari saya mengenai energi rata-rata elektron, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nurjana dengan NIM 11920070068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapasitas panas logam. Salah satu penerapan statistik Fermi-Dirac adalah pada panas jenis gas elektron, karena panas jenis gas elektron ini dapat dijelaskan dengan menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann. Sekarang kita akan mengkajinya dengan statistik Fermi-Dirac. Meskipun energi untuk elektron dianggap lebih besar dari statistik sebelumnya, namun perubahan energi terhadap temperatur sangat kecil dan hanya berubah dalam pengaruh kapasitas panas. Salah satu hal mengenai statistik Maxwell-Boltzmann yakni yang dinyatakan oleh Dulop Petit adalah sebesar 3R yang terjadi jika terdapat pembagian energi yang sama antara atom dan elektron bebas, di mana elektron tersebut akan menyumbangkan 3R per 2 per mol untuk kapasitas panas. Nah, di sini misalkan jika terdapat N elektron dalam assembly, maka energi total semua elektron pada sembarang suhu dapat diperoleh dengan persamaan 11.3, yaitu U sama dengan N energi rata-rata atau E vektor. Dengan memasukkan rumus energi rata-rata yaitu 3/5 NF EF, yaitu dikali 1 ditambah 15/24 pi pangkat 2 kali KT per EF pangkat 2 per 1 ditambah 3/24 pi pangkat 2 KT per EF pangkat 2. Itu merupakan persamaan 11.2, yaitu dengan memasukkan rumus energi rata-rata. Nah, di sini merupakan gambar dari grafik energi rata-rata elektron sebagai fungsi suhu. Di situ suhu Fermi-nya itu sebesar 50.000 Kelvin. Untuk energi rata-rata elektronnya EF sebesar 2,4, sedangkan untuk suhunya sebesar 9 kali 10 pangkat 4 Kelvin. Nah, dapat kita simpulkan bahwa
dapat disimpulkan bahwa jika suhu sangat kecil dibandingkan dengan suhu Fermi, maka KT kurang dari EF, sehingga persamaan yang didapat seperti pada persamaan 11.34 dapat diaproksimasi sebagai berikut. Kita bisa lihat di persamaan 11.35 yaitu U sebesar 3/5 NEF 1/15 1 ditambah 15/24 Pi kuadrat KT per EF kuadrat dengan dikali 1 ditambah 3/24 Pi kuadrat KT per EF kuadrat pangkat minus 1, sehingga hasil akhirnya menjadi 3/5 NEF dikali 1 ditambah 15/24 V kuadrat KT per EF pangkat 2 dikali 1/3/24 dikali 1 dikurangin 3/24 Pi kuadrat KT per EF pangkat 2, dikarenakan sebelumnya dikalikan minus 1 menjadi maka hasilnya menjadi minus, dimana kita telah menggunakan aturan binomian dengan 1 ditambah Z 1 ditambah X pangkat min 1 sama dengan 1 min X untuk suku keduanya. Karena di sini KT kurang dari EF, maka untuk mempertahankan perkalian yang hanya sampai suku yang mengandung T pangkat 2 atau T kuadrat. Dengan asumsi ini, maka dari persamaan sebelumnya didapatkan melalui cara aproksimasi lebih lanjut menjadi U atau kapasitas panasnya sama dengan 3/5 NEF dikali 1 ditambah 15/24 Pi kuadrat KT per EF pangkat 2 dikurangin 3/24 V kuadrat dikali KT per EF pangkat 2, menemukan hasil akhirnya itu 3/5 NEF dikali 1 ditambah setengah Pi kuadrat dikali KT per EF pangkat 2. Nah, berikut ini merupakan tabel dari konstanta gamma untuk sejumlah logam. Misalkan untuk salah satu logamnya itu Li, litium, dengan nilai gamma mula-mulanya itu 1,63 dengan lambang logamnya itu MO menjadi nilai gammanya itu 2,0. Dan bisa kalian lihat untuk logam yang lainnya. Untuk selanjutnya itu kita bisa mendapatkan kapasitas panas elektronik dengan memperoleh dari sumbangan energi elektron
dengan memasukkan rumus CE sama dengan DU per DT. DU di sini nilainya itu 3Pi pangkat 2 NK pangkat 2. Sedangkan DT-nya itu 5 per EF kali T. Akan mendapatkan hasil gamma T dengan gamma 3 Pi kuadrat NK kuadrat per 5 EF. Nah, tampaknya pada persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa kapasitas panas elektronik berubah secara linier terhadap suhu. Untuk nilai konstanta berbagai logam dapat kita lihat pada tabel 11.2. Tadi jika kita memiliki logam, maka kita memiliki sekaligus assembly fonon atau getaran atom serta assembly fermion atau elektron bebas. Akibatnya, kapasitas kalor logam mendapat kontribusi dari dua macam assembly tersebut. Dengan demikian, suhu di bawah suhu Debye dan di bawah suhu Fermi, maka kapasitas panas logam memenuhi persamaan umum, yaitu C sama dengan gamma T ditambah AT pangkat 3. Nah, untuk suku pertamanya itu disumbangkan oleh elektron di persamaan sebelumnya, dan suku keduanya disumbangkan oleh fonon. Di sini terdapat gambar grafik, yaitu grafik kebergantungan terhadap TC per 2T atau T kuadrat dengan untuk logam kalium. Nah, persamaan sebelumnya sudah dikonfirmasi secara eksperimen bahwa kapasitas panas kalium untuk diperoleh dari pengukuran dinyatakan dalam sebagai fungsi TC per 2T. Berdasarkan persamaan tersebut bergantung secara linier terhadap TC per 2T. Tampak kesesuaian yang baik antara data eksperimen dan ramalan teoretik. Perpotongan kurva dengan sumbu tegak atau sumbu Y memberikan nilai TC per gamma. Maka dari nilai gamma kita dapat menentukan energi Fermi. Kemiringan kurva memberikan nilai A. Pada temperatur di bawah Db dan temperatur Fermi, kapasitas panas logam dapat ditulis sebagai kontribusi jumlah elektron dan ponon dengan C sama dengan gamma T ditambah AT pangkat 3, di mana gamma dan A merupakan karakteristik material konstan. Untuk istilah elektronik yang linier pada T yaitu dominan pada temperatur rendah. Untuk lebih mudah, persamaannya menjadi C per T sama dengan gamma ditambah AT pangkat 2. Perbandingan nilai elektron bebas dari elektron kapasitas panas yaitu perbandingan dari massa panas efektif dengan M dengan MTH, dan untuk
massa elektron M, yaitu MTH per M sama dengan gamma, yaitu berperan sebagai observe, per gamma berperan sebagai free. Bentuk ini muncul secara alami karena EF berbanding terbalik dengan massa elektron, di mana gamma. Hal ini melibatkan 3 efek. Efek yang pertama itu interaksi dari konduksi elektron dengan kecepatan periodik dari kisi kristal massa efektif sebuah elektron. Pada potensial ini disebut pita massa efektif dan diperlakukan. Kemudian untuk efek yang kedua itu interaksi dari konduksi elektron dengan fonon. Sebuah elektron cenderung untuk mempolarisasikan atau memutarbalikkan kisi terdekatnya, sehingga perpindahan elektron menyeret ion terdekat. Dengan demikian menaikkan massa efektif elektron tersebut. Untuk efek yang ketiga itu interaksi dari konduksi elektron dengan dirinya sendiri. Seperti perpindahan elektron menyebabkan reaksi di dalam lingkungan gas elektron, sehingga menaikkan massa efektif elektron tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira di Urbaningrum dengan NIM 119207080 dari kelompok 5. Kali ini akan mempresentasikan mengenai teori bintang katai putih. Nah, bintang katai putih atau disebut dengan white dwarf adalah bintang yang sudah kehabisan bahan bakarnya, yaitu hidrogen. Nah, ini berarti tidak ada reaksi fusi. Reaksi fusi sendiri itu yaitu penggabungan hidrogen menjadi helium. Jadi pada bintang ini tidak ada reaksi fusi yang lebih lanjut, sehingga untuk materi penyusun bintang kata ini hanyalah helium. Kan bintang itu kan biasanya tuh terdiri atas hidrogen dan helium. Tetapi pada bintang katai putih ini hanya terdiri oleh helium saja. Nah, selanjutnya untuk sumber energi bintang semata-mata karena energi gravitasi yang berasal dari kontraksi bintang secara perlahan-lahan. Energi yang dipancarkan sangat sedikit sehingga bintang tampak putih remang-remang. Nah, untuk contoh bintang ini yaitu adalah pengiring Sirius. Bintang ini tidak tampak oleh mata karena terlalu redup, tetapi secara periode menutup Sirius. Bintang ini dan Sirius berotasi mengelilingi pusat massa keduanya. Kemudian untuk perkiraan besar-besar spesies bintang katai putih yaitu kerapatan bersesuaian dengan 10⁻10 kg per meter kubik, yang kemudian bersesuaian dengan 10⁻7 ρm. Kemudian yang kedua ada massa, itu 10⁻30 kg yang bersesuaian dengan mm. Kemudian ada suhu pusat yang bersesuaian dengan 10⁻7 Kelvin yang bersesuaian dengan Tm. Kemudian suhu sebesar 10⁻7 Kelvin bersesuaian dengan energi sebesar KT yang bersesuaian dengan 1,3 ke 10⁻⁻16 Joule. Yang kemudian bersesuaian lagi dengan 10⁻3 eV. Pada suhu ini semua atom helium itu terionisasi. Nah, bintang katai putih ini dapat dipandang sebagai kumpulan inti helium. Jadi karena bintang katai putih ini kandungannya hanya helium, sehingga bintang katai putih ini dikatakan sebagai kumpulan inti helium dari elektron-elektron
yang bergerak bebas. Nah, kemudian berdasarkan data kerapatan bintang tersebut, tentunya kita dapat memperkirakan jumlah atom helium per satuan volume. Yaitu untuk massa atom helium adalah 4 dikali dalam kurung 1,67 dikali 10 pangkat min 27 kg yang bersesuaian dengan 6 dikali 10 pangkat min 27 kg. Untuk jumlah atom helium per satuan volume adalah NHE sama dengan rho per 6 dikali 10 pangkat min 27 sama dengan 1 per 6 dikali 10 pangkat 37 atom per meter kubik. Nah, kemudian untuk satu atom helium yang menyumbang 2 elektron. Dengan demikian, kerapatan elektron itu adalah yaitu N sama dengan 2NHE sama dengan 1 per 3 dikali 10 pangkat 37 elektron per meter kubik. Kemudian untuk kerapatan inti yang melahirkan energi Fermi yang sebesar untuk energi Fermi EF lambangnya itu sama dengan 2 VH per M dikali 3 akar V per 4 V pangkat 3 per 2 ya, sama dengan 2 VH per M dikali 3N akar V per 4 pangkat 3 per 2 yang bersesuaian dengan 20 MeV. Kemudian nah, dari sini tampak bahwa energi Fermi ini menuju energi thermal. Jadi energi Fermi ini adalah kemudian membentuk energi thermal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam bintang Katai Putih, elektron menempati tingkat-tingkat energi paling dasar, jauh di bawah energi Fermi. Keadaan ini sangat mirip dengan assembly elektron yang berada pada suhu mendekati nol. Jadi meskipun suhu bintang Katai Putih ini sangat tinggi, tetapi kerapatan yang luar biasa tingginya menyebabkan energi Fermi sangat besar. Energi yang dimiliki elektron sangat jauh di bawah energi Fermi. Dari sifat ini kita dapat lakukan idealisasi. Jadi dari sifat yang saya sampaikan tadi bisa dilakukan idealisasi, yaitu bintang Katai Putih adalah assembly N elektron pada keadaan dasar dengan kerapatan sangat tinggi sehingga dinamika elektron harus dijelaskan secara relativistik. Kemudian yang kedua, elektron bergerak dalam latar belakang N per 2 buah inti helium yang melakukan gaya gravitasi sehingga seluruh sistem menyatu membentuk bintang. Kemudian ada 3 mekanisme yang harus diperhitungkan secara bersama pada bintang Katai Putih ini. Nah, apa saja 3 mekanisme yang harus diperhitungkan? Nah, yaitu 1. Tekanan elektron akibat eksklusi Pauli. Yang kedua, hukum gravitasi. Nah, yang ketiga, dinamika relativistik. Kemudian untuk perhitungan yang sedikit rumit yang menghasilkan tekanan yang dihasilkan gas Fermi dalam bintang Katai Putih yang memenuhi untuk kasus non-relativistik, yaitu VO bersesuaian dengan 4 per 5 K dikali M pangkat 5 per 3 per R pangkat 5. Kemudian untuk kasus relativistik, yaitu VO bersesuaian K sama dengan M 4 pangkat 3 M pangkat 4 per 3 per R pangkat 4 dikurang M pangkat 2 per 3 per R kuadrat. Kemudian dengan K
Kemudian yang menghasilkan yaitu dengan K sama dengan MEC kuadrat per 12 Pi kuadrat dikali MEC per H pangkat 3. Kemudian menghasilkan, kemudian untuk M, untuk persamaan yang M yaitu M sama dengan 9V per 8 dikali M per MP. Kemudian untuk R sama dengan R per H per MEC. Nah, kemudian untuk gambarnya bisa kita lihat gambar kurva untuk PO sebagai fungsi R untuk kondisi non-relativistik dan relativistik. Nah, kemudian kita masuk pada materi kondisi keseimbangan. Nah, kemudian untuk kondisi keseimbangan yaitu misalkan tidak ada interaksi gravitasi pada kerapatan materi bintang katai putih. Bintang katai putih sendiri akan homogen dan materi bintang akan tersebar dalam ruang yang tak berhingga. Nah, gravitasi inilah yang menyebabkan kerapatan materi makin besar ketika menuju ke pusat bintang. Nah, untuk gravitasi yang menyebabkan bintang memiliki batas terluar. Nah, jadi yaitu tidak tersebar dalam ruang tak berhingga, yang apabila gravitasi tidak ada, nah maka agar bintang memiliki batas terluar itu jelas diperlukan dinding pembatas. Untuk kerjanya yang diperlukan untuk mengkompresi materi bintang ke bentuk yang memiliki massa dan jari-jari tertentu sehingga memiliki tekanan PO, maka dapat dirumuskan dengan W sama dengan min integral R tak terhingga F dikali dr sama dengan min integral R tak terhingga dikali V04VR kuadrat dikali dr. Nah, untuk gravitasi self energi yang diperkirakan memiliki bentuk ketergantungan pada massa dan jarak yang sama, kita dapat memprediksi gravitasi self berikut untuk gambar. Di bawah ini ada gambar fermion yang tersebar di seluruh ruang yang dikumpulkan dalam bola berjari-jari R. Jika terdapat dinding yang mengerjakan gaya ke arah pusat bola, dinding tersebut harus melawan gaya tolak atau fermion akibat prinsip eksklusi Pauli. Nah, kemudian untuk yang tadi tuh kan fermionnya antar fermion kan akibat dari prinsip eksklusi Pauli. Nah, energi yang sebandingan dengan Gm kuadrat per R yang bisa kita tulis menjadi untuk S self sama dengan min alpha G per M kuadrat per R, dengan alpha adalah sebuah bilangan positif yang nilainya sekitar 1. Energi ini menghasilkan gaya yang disebut gaya gravitasi self energi sebesar F self sama dengan dE self per dr sama dengan min alpha G M kuadrat per R kuadrat. Gaya inilah yang berperan sebagai gaya dinding yang mengkompensasi gaya tekan dari dalam akibat prinsip eksklusi Pauli. Kemudian dengan demikian maka berlaku untuk F dinding sama dengan F self 4V
P 0 R kuadrat sama dengan alfa G M kuadrat per R kuadrat. Nah, sekian mengenai materi bintang katai putih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.